Saudara yang pertama sekali baru datang di GBI Sion, saya sebagai kepala atas nama kepala dan seluruh pelayan dan jemaat Tuhan mengucapkan selamat beribadah, selamat bersama-sama dengan kami, selamat beribadah pertama sekali. Mungkin Bapak Ibu Saudara di rumah Tuhan ini kita menjadi bagian keluarga Allah. Kalau boleh tahu, adakah di antara Bapak Ibu Saudara yang baru sekali pertama hari ini sehari, apa kalau bahasa Nias satu kali, sadahari gitu, apa kalau orang Nias? Adakah yang baru pertama sekali datang beribadah? Hari ini ada 7 keluarga, 7 orang sudah berkeluarga. Ibu sudah berkeluarga? Belum? Masih calian-calian, tengok-tengok, gitu ya. Yang di depan saya masih tengok-tengok kan? Haleluya, terima kasih. Selamat bersama-sama menikmati suasana ibadah hari ini. Saya rindu dan saya tetap berdoa buat Bapak Ibu Saudara yang baru pertama sekali, bukan sekali ini saja kita bersama, tapi mungkin seterusnya dalam pengembalaan. Amin. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari sama-sama buka firman Tuhan dari 1 Samuel pasal 14. Nanti tim pelayan mungkin boleh Bapak Ibu Saudara mencatat alamat atau tempat tinggal saudara-saudara kita yang mungkin baru pertama sekali, supaya kita bisa mendoakan. Mari sama-sama membuka. Sudah dapat Bapak Ibu? 1 Samuel 14. Kita baca lompat-lompat. Saya saja yang baca, Bapak Ibu Saudara bisa membacanya di dalam hati. Kita akan baca lompat-lompat karena ini pasal panjang sekali. Ya, sekali-sekali kita pasalnya panjang karena mungkin di rumah belum tentu Bapak Ibu Saudara baca Alkitab, kan begitu. Ya, belum tentu baca Alkitab, bisa bacanya dalam hati. Saya akan mulai ayat yang pertama. Ayat ini sampai ayat 23. Tapi saya akan baca melompat-lompat sesuai dengan apa yang Tuhan pimpin untuk kita dengar pada kesempatan yang berbahagia ini. Pada suatu hari Yonatan bin Saul berkata kepada bujang pembawa senjatanya, "Mari kita menyeberang ke dekat pasukan pengawal orang Filistin yang di sebelah sana." Tetapi tidak diberitahukannya hal itu kepada ayahnya. Adapun Saul duduk di ujung Gibea di bawah pohon delima yang di Migron, dan rakyat yang ada bersama-sama dengan dia itu kira-kira 600 orang banyaknya. Saya melompat lagi. Di antara pelintasan-pelintasan bukit yang dicoba Yonatan menyeberangnya ke arah pasukan pengawal orang Filistin, ada ujung bukit batu di sebelah sini dan ada ujung bukit batu di sebelah sana. Yang satu bernama Boses, yang lain bernama Sen. Ujung yang satu berdiri di sebelah utara di tentangan Mas, yang lain di sebelah selatan di tentangan Gibea. Ayat 6. Berkatalah Yonatan kepada bujang pembawa senjatanya itu, "Mari kita menyeberang ke dekat pasukan pengawal orang-orang yang tidak bersunat itu. Mungkin Tuhan akan bertindak untuk kita, sebab bagi Tuhan tidak sukar untuk menolong, baik dengan banyak orang maupun dengan sedikit orang." Saya lompat ayatnya yang ke-10. Tetapi apabila kata mereka begini, "Naiklah kemari," maka kita akan naik, sebab kalau demikian Tuhan telah menyerahkan mereka ke dalam tangan kita. Itulah tandanya bagi kita. Saya melompat ayatnya yang ke-12. Orang-orang dari pasukan pengawal itu berseru kepada Yonatan dan pembawa senjatanya, katanya, "Naiklah kemari, maka kami akan menghajar kamu." Lalu kata Yonatan kepada pembawa senjatanya, "Naiklah mengikuti aku, sebab Tuhan telah menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Israel." Maka naiklah Yonatan merangkak ke atas dengan diikuti oleh pembawa senjata
senjatanya. Orang-orang itu tewas terparang oleh Yonatan, sedang pembawa senjatanya membunuh mereka dari belakang. Kekalahan yang pertama ini yang ditimbulkan Yonatan, dan pembawa senjata itu besarnya kira-kira 20 orang dalam jarak kira-kira setengah alur dari sepembajakan ladang. Lalu timbullah kegentaran di perkemahan, di padang, dan di antara seluruh rakyat. Juga pasukan pengawal dan penjara-penjara itu gentar, dan bumi gemetar, sehingga menjadi kegentaran yang dari Allah. Saya lompat ayat 20. Kemudian berkumpullah Saul dan seluruh rakyat yang bersama-sama dengan dia itu. Dan ketika mereka sampai ke tempat pertempuran, tampaklah setiap orang menikam temannya dengan pedang, suatu huru hara yang sangat besar. Lagi pula orang-orang Ibrani yang telah lama tinggal pada orang Filistin dan yang telah ikut maju dalam tentara mereka juga berbalik untuk bergabung dengan orang-orang Israel yang ada bersama-sama dengan Saul dan Yonatan. Bahkan ketika semua orang Israel yang telah bersembunyi di pegunungan Efraim mendengar bahwa orang Filistin telah lari, orang-orang itu pun bergabung dengan mereka dalam pertempuran. Demikianlah Tuhan menyelamatkan orang Israel pada hari itu. Pertempuran itu meluas sampai lewat Bet-awen. Nah, Bapak Ibu Saudara, ini panjang ceritanya, nanti saudara bisa baca di rumah masing-masing. Kenapa saya coba lompat-lompat? Supaya saudara sedikit masuk dalam garis besar cerita yang saya sampaikan ini. Ini ceritanya Bapak Ibu Saudara, Saul, Yonatan anaknya, dan seluruh tentara Israel itu dikepung. Kalau kita lihat ayat sebelumnya, orang Filistin itu kurang lebih ada, Bapak Ibu Saudara lihat ayat pasal 13. Saudara di situ, kalau saudara pasal 13 ayatnya yang kelima, jumlah tentara orang Filistin yang pertama 3.000 kereta, yang kedua 6.000 berkuda, dan orang-orang berjalan kaki seperti pasir di laut. Itu jumlah musuh orang Israel atau jumlah musuh atau tentara Filistin, jumlahnya begitu besar. Sementara Bapak Ibu Saudara, kalau kita lihat jumlah Yonatan dan jumlah Saul, Raja Saul orang Israel, Raja Israel pada waktu itu, yang dibawa oleh Raja Saul, orang-orangnya, tentaranya atau rakyatnya itu sebanyak 600 orang. Sedangkan yang dibawa Yonatan itu hanya 1.000 orang pasukan. Kalau digabung semua hanya 1.600 orang. Jumlah 1.600 orang menurut hitung-hitungan tentara itu nggak akan bisa mengalahkan puluhan ribu. Bisa, Bapak Ibu? Belum tentu. 1.600 orang melawan yang saya tunjuk tadi saja kurang lebih ada 9.000 orang, belum tentu menang. Yang 1.600 ditambah lagi pasukan orang Filistin katanya sebanyak pasir di laut. Bisakah kita membayangkan pasir di laut digambarkan seperti itu? Berarti jumlahnya begitu dahsyat, Bapak Ibu Saudara. Artinya apa? Artinya Yonatan dan Saul berada dalam keadaan yang sulit. Yonatan dan Saul berada dalam situasi maju kena, mundur kena. Dimakan mati bapak, tidak dimakan mati mama. Buah si malakam. Karena itu Bapak Ibu Saudara, ini menggambarkan, cerita ini menggambarkan situasi sulit bagi kehidupan mereka saat itu. Karenanya saya beri tema hari ini adalah berada di dalam keadaan sulit. Gambaran ini
dengan jumlah 1.600 orang. Berarti di dalam kasat matanya mereka tidak bisa mengalahkan keadaan itu. Sehingga Saul hanya berdiam saja. Kalau saudara baca ayat yang ke-13, mungkin kita minggu depan akan membahas itu. Kalau kita bahas ayat 13, begitu Saul melihat raja orang Filistin dengan jumlah yang banyak, hatinya gentar, hatinya kejut, ciut, nyalinya hilang. Tapi saudara, tidaklah sama dengan apa yang dirasakan oleh Jonatan. Musuh boleh banyak, tentara mereka boleh melebihi tentara Saul dan Jonatan, tapi Jonatan masih ngerti ada hukum kuasa di sana. Jonatan masih tahu, saudaraku, masih dia yakini ada Tuhan yang beserta dengan dia. Jonatan masih sadar kami mungkin terbatas secara manusia untuk berperang, tapi kalau Tuhan di pihak kita, maka siapakah lawan kita? Itulah yang dikatakan oleh Yonatan pada ayat yang ke-6. Mari sama-sama buka ayat ini Bapak Ibu Saudara. Kita baca ayat yang ke-6 bersama-sama, satu ayat. Jangan ditutup dulu ayatnya. Ayat yang ke-6, 1 Samuel 14 ayat yang ke-6. 1, 2 dan 3. Berkatalah, kita menyeberang tempat pasukan pengawal orang-orang yang tidak bersunat ini. Mungkin Tuhan akan bertindak untuk kita, sebab bagi Tuhan tidak sukar untuk menolong, baik dengan banyak orang maupun dengan sedikit orang. kita baca ayatnya yang ke-6. Mungkin Tuhan akan bertindak. 1, 2 dan 3. Mungkin Tuhan akan bertindak untuk kita, sebab bagi Tuhan tidak sukar untuk menolong baik dengan banyak orang maupun, haleluya. Saudara perhatikan, di tengah-tengah ketakutan, di tengah-tengah mental Raja Saul yang down, karena di depan mereka, bahkan mereka sudah dikelilingi oleh tentara orang Filistin, Jonatan tidaklah demikian. Saya mencoba secara fokus kepada Jonatan. Minggu lalu saya pernah katakan, 2 minggu lalu kalau tidak salah, saya pernah bilang begini, orang Israel dulu, perhatikan, orang Israel dulu, waktu dia bersama dengan anak-anaknya, dia akan menceritakan bagaimana dahsyat dan luar biasanya Tuhan menuntun orang Israel. Alkitab kita berkata apa? Perkatakanlah firman itu kepada anak-anakmu pada saat engkau di rumah, pada saat engkau di perjalanan, atau pada saat engkau punya kesempatan berbicara kepada anak. Sampaikanlah bahwa Tuhan itu hebat, Tuhan itu dahsyat, Dia berkuasa dan Dia luar biasa. Artinya apa Bapak Ibu Saudara? Sudah tertanam di dalam diri mereka, orang Israel, bahwa Tuhan Yahweh yang mereka sembah itu Allah yang luar biasa. Dia sanggup berperang dengan sedikit tentara, dan Dia bisa mengalahkan setiap pertempuran. Itu yang diajarkan selalu oleh nenek moyang mereka. Tapi perhatikan Bapak Ibu Saudara, dari 1.600 orang yang bersama-sama Saul dan Yonatan tidak punya iman, keyakinan seperti Yonatan. Bapak Ibu Saudara, dia tidak punya keyakinan itu. Mereka hanya menanti-nanti kapan pertolongan Tuhan. Mereka melihat Tuhan, situasi ini begitu sulit. Bagaimana kami harus berperang? 1.600 orang melawan 10.000 saja kita katakan. Belum tentu kami menang Tuhan. Itu sama saja kami menyerahkan hidup kami. Kami menyerahkan tubuh kami untuk dibantai dengan pedang. Mereka mungkin bisa ngomong begitu, tapi tidaklah dengan Jonatan Bapak Ibu Saudara. Di tengah-tengah kebangungan
tetapi tidak diberitahukannya hal itu kepada ayahnya. Diam. Raja Saul dan tentaranya begitu gentar, tapi ada satu orang yang tidak gentar dengan hal itu. Siapakah dia? Saul. Ini kan gambaran bagi kita, Bapak Ibu Saudara, di tengah-tengah situasi sulit hidup kita. Kita lihat mungkin hitung-hitungannya, mungkin kita tidak bisa selesaikan masalah itu. Kita lihat mungkin saudara di dalam masalah itu kita berkata, kayaknya mustahil ini Tuhan bisa selesai. Mungkin kita bisa berkata begitu. Tapi ingat Bapak Ibu Saudara, ambil langkah iman, itu penting. Karena langkah iman bukan bicara langkah saudara. Langkah iman itu bukan bicara langkah logika. Langkah iman itu bukan bicara langkah bagaimana saudara mungkin akan melihat sebaliknya. Langkah iman itu bicara langkah kemenangan, tetapi saudara mungkin belum melihat kemenangan itu. Itulah yang dilakukan oleh Jonatan. Mari kita pergi katanya. Berarti ini langkah iman untuk kita keluar dari masalah sulit dalam hidup kita, untuk kita bisa lepas keluar dari keadaan-keadaan yang kita alami. Saudara, kita perlu langkah iman. Amin saudara. Amin. 1 bulan yang lalu sering saya katakan, 1 bulan yang lalu Bapak Ibu Saudara, saya waktu ibu saya pergi ke Jakarta, saya bilang begini, Ma sudah berjanji kepada Tuhan, tinggalkan kegiatan dan fokus saja layani Tuhan. Dia bilang beginilah, begitulah dan begitulah. Namanya kali-kali ibu-ibu, pasti kali-kali takut genjer bawang merah, bawang putih. Betullah Bapak Ibu. Tapi saya bilang sama istri, engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan, menurut kehendakmu terjadilah. Saudara, lagu itu selalu saya nyanyikan ketika saya berdoa. Bahkan waktu kami berdoa bersama-sama dengan anak saya bilang, yes, saya yakin Tuhan cukupkan apa yang harus kami cukupkan, setiap lubang-lubang yang harus ditutup. Saudara, semalam hari Sabtu yang lalu, orang telepon sama saya. Dia bilang, Bang, aku mau ke rumah. Saya tidak tahu apa maksudnya dia mau ke rumah. Memang 2 bulan yang lalu dia ngomong sama kami, sama saya. Dia telepon panjang lebar, Bang, sudah lama aku mau ke rumah abang, mau begini. Selesai. Dia bilang, tapi sampai kemarin dia belum ngomong datang mau ke rumah. Tapi hari Sabtu yang lalu Bapak Ibu Saudara, dia ngomong, Bang, aku mau ke rumah. Paling lama habis maghrib, sholat maghrib saya datang ke rumah. Saudara, saya tunggu-tunggu. Istri bilang, waktu itu kami dapat arisan. Arisannya pun tidak mencukupi, nggak bisa mencukupi lubang yang harus ditutupi. Tapi waktu itu saya bersyukur, saya pegang istri saya dengar, saya nggak ngajak istri saya berdoa. Saya pegang duit ini, Tuhan Yesus, aku bersyukur kepadamu hari ini sudah ada sekian uangnya, dan aku percaya semuanya bisa ditutupi, termasuk yang harus kami bayar ke sekolah. Melihat Yesus jalan di atas air, Petrus nggak langsung jalan di atas air, tapi dia pertama sekali berkata apa? Jikalau engkau itu Tuhan, maka suruhlah aku datang. Saudara, Petrus itu bukan asal-asalan. Dia harus tahu dulu, dia yakin betul bahwa di depannya adalah Tuhan. Setelah dia yakin depannya adalah Tuhan, maka dia mulai melangkahkan dengan langkah iman. Amin, saudara. Begitu juga dalam hidup ini. Saat engkau yakin, engkau lihat tak bisa masalahmu selesai dengan caramu sendiri,
keadaan. Amin, saudara. Makanya Yonatan berkata, bagi Tuhan tidak susah memenangkan pertempuran. Sedikit orang dia bisa menangkan, banyak orang pun dia bisa menangkan. Artinya apa? Keadaan itu ada dalam kendali Tuhan. Amin, saudara. Amin. Kalau kau punya keadaan dan masalah yang begitu sulit kau atasi, jangan andalkan manusia. Cukup andalkan Tuhan. Katakan, Tuhan ambil alih keadaan ini. Dan aku percaya ketika kau ambil keadaan ini, maka semuanya baik-baik saja. Amin, saudara. Langkah iman itu penting, saudara. Mungkin langkahnya kecil, tapi dampaknya besar. Mungkin orang melihat sepertinya sepele, tapi itu bisa menyelesaikan masalah yang begitu besar. Tapi kadang-kala Bapak Ibu Saudara, logika kita seperti yang saya katakan. Kita mungkin berdoa segitu beratnya kita berdoa yakinnya, tapi ketika engkau keluar dari kamarmu, engkau melihat keadaan yang begitu sulit, engkau akan berkata, ya sudahlah Tuhan, kalau selesai puji Tuhan, tidak selesai haleluya. Haleluya. Mungkin kau melihat hari ini, Tuhan, usahaku, pekerjaanku, bahkan keluargaku sepertinya diambang tanduk. Telur di ujung tanduk. Gak apa-apa, saudara. Selagi telur itu masih ada di ujung tanduk dan tidak jatuh. Saudara tahu telur di ujung tanduk? Telur di ujung tanduk, waktu kami belajar fisika, dia punya kestabilan konstan, tetap 0, sekian detik dan lebih dari situ jatuh. Ini barangnya begini, tanduk ini telur, dia punya kestabilan konstan tetap 0, sekian second, lebih dari situ jatuh. Artinya apa? Di situ ada kesempatan di mana Tuhanlah yang tetap membuatnya tidak jatuh. Bapak Ibu Saudara, maka mulai hari ini mulailah langkah imanmu, saudara. Langkah iman itu bukan bicara apa yang harus engkau selesaikan, tapi langkah iman berbicara ketika engkau yakin Tuhan ada di dalam masalahmu, maka mulailah melangkah di sana. Amin, saudara. Karena ketika engkau mulai melangkah, di situ dia akan mulai bekerja. Perhatikan, saudara, ayat yang ke-8. Kayaknya sudah cepat kali jam 12. Saya khotbah kayaknya masih 5 menit, Bapak Ibu. Ayat yang ke-8. Kata Yonatan, perhatikan, kita menyeberang ke dekat orang-orang itu dan memperlihatkan diri kepada mereka. Ayat yang ke-9. Apabila kata mereka kepada kita begini, apa dibilang? Berhentilah sampai kami datang kepadamu, maka kita tinggal berdiri di tempat kita dan tidak naik mendapatkan mereka. Ayat yang ke-10. Tetapi apabila kata mereka begini, naiklah kemari, maka kita akan naik, sebab kalau demikian Tuhan telah menyerahkan mereka ke dalam tangan kita. Itulah tandanya bagi kita. Berarti saudara tidak sembarangan melangkah dengan langkah iman. Kita perlu minta tanda dari Tuhan. Sekali lagi, kita perlu minta tanda. Waktu kau melihat masalahmu begitu besar, sebesar gunung, engkau harus melangkah, tapi stop dulu. Jangan langsung melangkah. Engkau perlu tanda dari Tuhan dulu. Amin, saudara. Supaya tidak sembarangan kita melangkah. Kenapa? Karena waktu kita minta tanda dari Tuhan, berarti kita sedang mempersiapkan Tuhan yang menyelesaikan dulu di depan kita. Itu yang dilakukan oleh Yonatan, Bapak Ibu. Dia bilang apa? Kalau mereka bilang naiklah ke sini, maka kita naik, sebab Tuhan sudah menyerahkan mereka ke dalam tangan kita. Itu luar biasa, saudara. Jadi saudara, jangan melangkah terlebih dahulu sebelum engkau minta tanda dari Tuhan.
ketika Yosia berperang melawan Amalek. Bapak Ibu Saudara, dia bilang begini, Tuhan, bagaimana kami mau menumpas seluruh tentara orang Amalek, sedangkan ini sudah hampir siang, hampir sore. Bagaimana mungkin kami harus bisa menumpas mereka? Tapi jika Engkau kehendaki, mereka harus kami tumpas. Maka saudara Tuhan, izinkanlah langkah kami mundur beberapa langkah. Itu tandanya apa Bapak Ibu Saudara? Matahari bertahan. Dia nanti dulu tanda dari Tuhan. Setelah dia yakin, baru dia berjalan. Hai bapak-bapak, ibu-ibu, dan kita semua yang ada di sini. Itu artinya ketika kita punya keadaan dan masalah yang begitu berat kita alami, jangan takut dan gentar. Melangkah dengan iman, tetapi nantikan tanda yang dari Tuhan. Amin, saudara. Karena ketika kita menanti tanda, Tuhan sudah menyelesaikan terlebih dahulu. Sebelum engkau mulai melangkah dalam perjalanan menyelesaikan masalahmu, Dia terlebih dahululah yang menyelesaikan di depan kita. Apa buktinya? Saudara perhatikan ayatnya. Maka naiklah Yonatan merangkak ke atas dengan diikuti oleh pembawa senjata. Orang-orang ini tewas terparang oleh Yonatan, sedang pembawa senjatanya membunuh mereka dari belakang. Ayat 15, yuk kita baca bersama-sama biar tidak ngantuk. Ayat 15, 1, 2, dan 3. Lalu timbullah kegentaran di perkemahan, di padang dan di antara seluruh rakyat. Juga pasukan pengawal dan penjara-penjara itu gentar, dan bumi gemetar. Perhatikan, mereka melakukan langkah iman dan mereka mulai melakukan apa yang bisa mereka lakukan. Berarti saudara, yang kita lakukan hanya batas kemanusiaan kita. Lebih dari situ, biarkan Tuhan yang bekerja. Amin, saudara. Yang dilakukan Yonatan, dia tahu, ketika dia tahu ini tanda dari Tuhan, maka dia mulai melangkah, dia mulai mengerjakan sesuatu. Simpel, saudara. Yang dia bunuh hanya 20 orang. Betul? Ayat 15 berkata apa? Waktu 20 orang dibunuh, maka kegentaran yang luar biasa terjadi di tengah-tengah perkemahan orang Filistin. Dampaknya lihat, saudara. Perhatikan ayat ke-20. Ayo kita baca bersama-sama ayat 20. Kemudian berkumpullah Saul dan seluruh orang yang bersama-sama dengan dia itu. Dan ketika mereka sampai ke tempat pertempuran, tampaklah setiap orang menikam temannya dengan pedang, suatu huru hara yang sangat besar. Oh, haleluya. Ini luar biasa. Tidak ada pertempuran yang terjadi selain yang dilakukan Allah kita. Apa yang terjadi? Tuhan melihat 1.600 tidak bisa membunuh puluhan ribu orang. Hanya dengan tangan Tuhan yang menekan. Maka setiap yang melawan orang Israel, mereka akan gentar dan takut, Bapak Ibu Saudara. Dan apa yang terjadi? Setiap orang saling membunuh di sana. Kenapa? Karena ketakutan yang begitu besar. Yonatan hanya melihat begini, Saul hanya melihat begini. Luar biasa Tuhan menyelesaikan bagi kami. Kalau kita sudah mulai melangkah dengan langkah iman, dengan tanda yang jelas dari Tuhan, maka kita hanya akan melihat Tuhan selesaikan satu-satu. Dan itulah yang kami alami. Saudara, mulailah langkah dengan iman. Hari ini kau melihat Tuhan pekerjaanku kayaknya nggak bisa. Begitu mau bangun Tuhan sepertinya mandek jalan di tempat. Saudara, saya mau katakan, saudara butuh langkah iman. Begitu engkau mulai melangkah dengan iman, engkau akan melihat satu persatu setiap jalan-jalan yang tertutup, Tuhan akan
bisa sampai pada penyelesaian masalah. Sudah. Lihat, perhatikan ayat berikutnya. Lagi pula katanya, orang-orang Ibrani yang telah lama tinggal pada orang-orang Filistin dan yang telah ikut maju tentara mereka, mereka juga berbalik dan bergabung. Ini namanya musuh dalam selimut. Hanya Tuhan yang bisa selesaikan itu, saudara. Haleluya. Ini luar biasa. Waktu engkau mulai melangkah dengan langkah imanmu, dengan tanda yang jelas yang dari Tuhan, mungkin kau tidak lihat masalahmu selesai begitu saja, tapi Dia akan kirim orang-orang yang siap membantu saudara. Amin, saudara. Amin. Orang-orang yang engkau tidak perhitungkan, Tuhan akan libatkan menyelesaikan masalahmu. Itu yang saya alami, saudara. Pikiran saya buntu. Tuhan, bagaimana 15 juta harus saya cukupkan dalam 1 bulan? Mustahil. Kalau harga sawit kemarin 3.500, mungkin dalam sekejap bisa selesai. Tapi itu tidak mungkin, saudara. Tapi bagi Tuhan itu mungkin. Dia kirim orang-orang yang harus memberikan berkatnya kepada kami, saudara. Siapakah orangnya? Enggak diduga. Padahal kemarin-kemarin kami berharap itu orang datang sama kami. Bukan bayar hutang, saudara, bukan bayar hutang. Orang itu datang bukan bayar hutang. Tapi orang itu datang ngasih berkat sama kami. Percis tidak seperti ayat ini, saudara. Percis. Orang-orang yang tadinya mengikuti orang Israel, hari itu mereka berbalik melawan orang Filistin dan mengalahkan orang Filistin, dan mereka mendukung orang Israel. Itu artinya apa? Bantuan itu datang dari orang-orang yang tidak engkau duga-duga. Halo, saudara. Kalau engkau mulai melangkah dengan iman, dengan tanda yang jelas dari Tuhan, ketika engkau punya masalah, ketika engkau punya keadaan yang sulit sekali, saudara, engkau mungkin berharap dari sana nanti bisa bantu saya, dari sini minta bantu saya. Selagi engkau berpikir begitu, maka engkau sedang membatasi kuasa Tuhan. Tapi ketika engkau hanya mulai melangkah, percaya saja seperti Jonathan, dia sanggup berperang dengan sedikit orang atau dengan banyak orang. Artinya apa? Dia nggak mau tahu bagaimana cara Tuhan menyelesaikan. Yang dia tahu semuanya selesai. Bapak Ibu Saudara, saya berharap kita semua punya iman yang sama seperti Jonathan. Amin, saudara. Amin. Mulai hari ini gak usah kecut. Saudara, mungkin udah 3 bulan ini harga sawit menurun. Jangan berpatokan kepada penghasilan sawit. Itu nomor 2, saudara. Tapi lihatlah bagaimana Tuhan mulai bekerja dalam hidup kita. Saya mengajak kita hari ini, mulai langkahlah dengan iman. Nantikan tanda yang jelas. Sampai kau dapat tanda itu, maka mulailah bertindak. Tindakan Jonathan sedikit, dia cuma membunuh 20 orang, tetapi ribuan orang meninggal, saling membunuh, saling membinasakan. Dan itu bukan karena Jonathan. Saul hanya melihat, Jonathan hanya melihat, dan tentara orang Israel hanya melihat. Mereka bertakutan melihat, wah, bagaimana musuh-musuh mereka saling menikah. Dan lagi Bapak Ibu Saudara, orang-orang yang tidak mereka duga-duga, yang tadinya bersama dengan orang Filistin, hari itu berbalik melawan orang Filistin, dan kekalahan terjadi. Situasi itu terkendali. Mari Bapak Ibu Saudara, saya suka satu lagu pujian yang berkatakan, berdaulat atas hidupku, ku berserah. Hari ini biarkan Tuhan yang ambil alih situasi kita. Amin, saudara. Amin. Ketika dia ambil alih keadaan itu, seberat atau sebesar gunung apapun masalahmu, saya pernah katakan kan Bapak Ibu Saudara, waktu Tuhan berkata apa? Jika engkau punya iman sebesar biji sawi, katakanlah kepada gunung itu beranjak, maka gunung itu beranjak. Tetapi perhatikan, kalaupun kau sudah katakan gunung itu belum
beranjak. Mungkin Tuhan mempersiapkan cangkul dan sekop buat saudara. Mengambil gerobak, saudara harus cangkul itu gunung masalahmu satu-satu. Engkau harus pindahkan dengan gerobakmu, saudara. Jadi tidak serta-merta mungkin kita berkata, waktu kita berkata masalah itu pindah begitu saja. Tapi mungkin Tuhan izinkan kita punya sekop, Tuhan kasih sekop. Kita punya cangkul, Tuhan kasih cangkul. Kita punya gerobak atau angkong, Tuhan kasih angkong. Kita cangkuli satu-satu itu gunung masalah. Kita pindahkan dia dari barat ke timur, dari utara ke selatan. Artinya apa? Setiap masalah itu pasti punya jalan keluar yang Tuhan berikan buat kita. Amin, saudara. Amin. Kita tundukkan kepala. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Kita mau aminkan firman Tuhan.